Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Agak Wabarakatuh. siang jadi jawabannya lemes. Ya Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada sehat semua. Pak Agung rasa hari ini kayaknya berangkat semua ya. Nggak ada yang nggak hadir. Kalau dilihat dari jumlahnya kayaknya berangkat semua hari ini. Saya izin ya Pak, kata Ilet dulu ya Mangga, Pak. Mangga Nur. Saya juga izin Jangan apa? lupa ya. Kenapa Jafar? Izin Pak mules. Mangga. Pakaian jangan lupa ya, yang rapi. Kemudian jangan pindah-pindah bangku, barangkali mengganggu teman-teman yang lain. Hari ini kita belajar tentang bab 1, menjaga hubungan baik dengan sesama. Submaterinya surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti Pak Agung bacaan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anakku sekalian Pak Agung banggakan, hari ini tujuan pembelajaran adalah menganalisis materi sebagai inspirasi pribadi kalian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Submaterinya submateri adalah membaca surat Al-Hujurat ayat 13 beserta terjemahan, kemudian yang kedua menulis, yang ketiga menjelaskan pesan pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, tapi sebelumnya untuk memulai pembelajaran, mangga Dedi dipimpin untuk berdoa. Ya Pak. Ayo teman-teman kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas tentang materi hari ini tentang surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar. Diturunkan sesudah surat Al-Mujadalah. Terdiri dari 18 ayat, termasuk dalam golongan surat Madaniyah atau surat-surat yang diturunkan di kota mana? Madinah. Betul sekali. Ini ayatnya yang di awal sudah Pak Agung bacakan. Sekarang silakan Besi dibaca artinya, Bes. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah lah maha mengetahui lagi maha teliti. Siap, sudah Pak? Oke, sip. Mantap. 1000 buat Desianto. Wah, Oke, lanjut. Sekarang apa sih maksud atau isi pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi kalau selain laki-laki dan perempuan, itu bukan dari ciptaan Allah. Jadi nggak ada lagi yang namanya, mohon maaf, banci barangkali. Nggak ada dalam aturan ajaran Islam. Ada ya laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan dari berbagai bangsa dan suku. Seperti kita lihat, kita pahami Indonesia itu begitu luas. Terdiri dari bersuku-suku. Kalau dari ujung barat, kita coba
Sebutkan satu persatu. Dari Aceh adalah suku Aceh. Kemudian ada suku Minang, ada suku Batak di Sumatera Utara, ada suku Palembang, suku Baduy di Banten, Betawi di Jakarta, Sunda di Jawa Barat, suku Jawa di Jawa Tengah, atau Jawa Timur ada suku Madura. Di Papua suku apa? Romlah? Suku Asmat. Di Sulawesi ada suku Bugis, di Kalimantan ada suku Dayak dan lain sebagainya. Itu bagian dari sunnatullah. Itu adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan dari berbagai bangsa dan suku. Tujuannya apa sih Allah menciptakan manusia dari berbagai bangsa dan suku? Agar saling mengenal satu sama lain. Kalau sudah mengenal, maka menjalin silaturahmi. Kalau sudah menjalin silaturahmi, maka akan terjadi saling menghargai atau saling bertoleransi. Kemudian yang keempat, isi pokok dari Al-Hujurat ayat 13 adalah semua manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Apa itu takwa? Jadi coba takwa itu apa, Ded? Takwa itu menjalankan ibadah, Pak. Iya, Perintah, betul. Pak. Menjalankan ibadah. Ada yang lebih sempurna lagi barangkali? Jafar. Saya Pak, takwa itu apa ya? Menjalankan perintah Allah dan apa ya? Menjauhi larangannya, Pak. Oke, betul. Jadi sama halnya jawaban Dedi dengan jawaban Jafar, sama-sama Betul. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Isi pokok yang kelima, Islam tidak mengenal status sosial. Nggak ada di Islam status sosial. Kalau barangkali di agama tetangga kita, saudara kita, agama Hindu, ada status sosial. Ada 4 status sosial ya. Apa itu, Pak? Oke, Pak Agus sebutkan. Pertama itu ada kasta Brahmana. Kasta Brahmana itu golongan-golongan para pemuka agama Hindu. Kemudian ada kasta kesatria, konglomerat, pejabat, dan lain sebagainya. Kemudian ada kasta yang ketiga, ada kasta yang golongan-golongannya adalah petani, pedagang. Kemudian terakhir itu kasta sudra atau golongan rakyat miskin. Tetapi di dalam Islam tidak mengenal hal seperti itu. Di Islam manusia itu di mata Allah sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya atau bagaimana dia beribadah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian bagaimana penerapannya? Satu, bergaul dengan siapapun. Kalau bergaul jangan pilih-pilih ya, Rohayati. Jangan pilih-pilih kalau bergaul dengan teman. Siapapun teman jadi teman. Kemudian tidak mempersoalkan perbedaan agama, bangsa, suku, atau status sosialnya. Bayangkan kalau di tengah jalan Jafar sama Dedi lagi dalam perjalanan. Di tengah jalan ada kecelakaan. Sepi, nggak ada orang. Yang dilihat cuma Dedi sama Jafar. Kemudian begitu kecelakaan, Dedi sama Jafar datang ke yang kecelakaan. Apakah yang ditanyakan, Pak, mohon maaf, Bapak agamanya apa? Setelah jawab dia non-muslim, apa kita meninggalkannya? Belum juga menolongnya, kecelakaan orangnya sudah mati duluan. Kalau kita memandang sesuatu itu dari status sosial ataupun agama. Jadi nggak dibenarkan seperti itu. Menolong kepada siapapun, baik beda agama,
syukur-syukur itu yang satu agama. Kemudian yang ketiga, menghargai perbedaan dan toleransi. Tadi yang disebutkan apa itu toleransi? Rohayati apa? Toleransi apa Rohayati? Saling menghargai, Pak. Oh, betul. Berarti dari tadi mendengarkan apa yang Bagong sampaikan. Jadi toleransi itu menghargai perbedaan. Jadi kalaupun kita Muslim harus menghargai dengan agama lain. Bukan hanya pada konteks agama ya. Toleransi itu dalam bentuk beda pendapat saja. Kalau kelompoknya Dedi dengan kelompoknya Jafar beda pendapat, ya bertoleransi, saling menghargai. Jangan ada masalah di dalam itu. Kalau semuanya toleransi, semuanya menghargai, akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, penerapan di dalam kehidupan sehari-hari selalu berusaha berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu dimanapun dan kapanpun tanpa memandang dia dari suku apa, dari agama apa, dari bangsa apa, atau dari status sosial ya yang mana. Nggak usah dilihat itunya. Kalau mau berbuat baik saja tanpa melihat embel-embel seperti itu. Nah, mungkin itu yang Bagong sampaikan. Sekarang tugas kalian adalah buka buku materi PAI kelas 4 ya, bab 1 ya, tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Silakan kalian tulis materinya surat Al-Hujurat ayat 13. Sampai Al-Hujurat saja, sampai penerapan saja. Hadisnya nggak usah. Nanti kalau hadis itu kita pertemuan berikutnya kita bahas. Jadi sekarang kita fokus di Al-Hujurat ayat 13. Silakan Pak Agung kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mencatat hal-hal pentingnya saja. Nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian paham, kalian ngerti. Silakan. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kalau sudah, kira-kira ada pertanyaan tidak? Silakan yang mau bertanya. Coba Reza barangkali dari tadi ngacung-ngacung tangan terus. Ayo Reza, baca. Mau tanya Pak tadi masalah toleransi itu artinya apa, Pak? Oh, toleransi. Toleransi itu tadi yang dijawab oleh Rohayati. Rohayati jawab, Rohayati. Nih, dengerin ya. Ya, Pak. Rohayati, Ya. Pak jelasin. Isa punya tanya, yang mana ya? Itu Reza tanya, apa itu toleransi? Toleransi itu saling menghargai, Reza. Kamu ngerti nggak sih saling menghargai? Ih, Tadi baru jawab, berarti Reza ngantuk. Wajar nih, Pak. Oke, siap. Jadi itu Pak Agung cukupkan hari ini ya. Kita ulang kembali bahwasanya bergaul dengan siapapun, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan siapapun, jangan mempersoalkan masalah perbedaan agama, suku, bangsa, dan status sosial. Karena di Islam tidak ada yang tidak mengajarkan hal seperti itu. Berbuat baik dengan siapapun. Patokannya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita ketemu minggu depan dengan materi masih di bab 1, tapi pembahasan di materi hadis tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.